Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-An'am ayat 11. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Huruf lam sukun disebut dengan lam mutlak karena di hadapan lam sukunnya ini bukan huruf lam lagi, juga bukan huruf ro. Cara baca lamnya ini adalah dibunyikan dengan idhar atau jelas. Qul si hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah. Cara bacanya, sin ini kita panjangkan 2 harokat saja. Qul siru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat dhammah. Cara membacanya, ra dibunyikan dengan tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Ru. Qul siru. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya, ra dipanjangkan 2 harokat saja. Qul siru fil. Fi apabila berhenti hukumnya adalah mad tabi'i sebab huruf ini adalah huruf ya sukun. Ya sukun didahului harokat kasrah, maka panjangkan 2 harokat. Fi. Namun jika diteruskan maka jadi pendek fil. Gugur madnya. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena di sini ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama ya, sukun kedua lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi pendek fil. Qul siru fil. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya, lam dibaca dengan jelas atau disebut dengan idhar ya. Idhar qamari. Fil ardi ar. Huruf ra sukun dibaca secara tafkhim karena ra sukun didahului harokat fathah. Cara membacanya, ra dibunyikan dengan tebal. Fil ardi thumma. Mim sukun dihukumi gunnah musyaddadah atau mim musyaddadah atau wajibul gunnah atau gunnah aja ya. Sebab mim bertasydid. Cara membacanya, mim dibunyikan dengan dengungan. Jadi bunyi M tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Kemudian ada hukum tajwid namanya ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat. Ikhfa awsat. Sebab ada nun sukun menghadapi huruf dha. Cara bacanya, nun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf dha disertai bunyi dengungan. Nah, dengung dan kesamarannya ini sama ya, seimbang. Karena apa? Karena dha makhrajnya dekat dengan tidak dekat dan tidak jauh dari nun, jadi tengah-tengah.
Jadi cara membunyikannya adalah ujung lidah kita sudah disentuhin ke ujung gigi seri bagian atas, jadi sudah menyentuh makhraj dari huruf la tapi tidak menekan. Tsummanzuru, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat dhammah. Cara bacanya ra dibunyikan dengan tebal. Ru hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah. Cara bacanya ra dibaca panjang 2 harokat. Tsummanzuru kai ada harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan saja. Kaifa kana, ka hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya kaf dipanjangkan 2 harokat. Kana hukum tajwidnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya ain kita panjangkan 2 harokat. Aqibatul, selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya lam dibaca dengan izhar atau jelas atau disebut dengan izhar qamari. Aqibatul mukadzibin, bin hukum tajwidnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Jadi kita panjangkan baknya, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Mukadzibin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibah. Thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.